Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Islam di Afrika. Nah, yang pertama kali yang ingin kami bahas yaitu awal kedatangan Islam di Afrika Utara. Kedatangan Islam di Afrika Utara terjadi pada masa kekhalifan Umar bin Khattab. Pada masa itu, kekuasaan Islam di tahun 640 Masehi sudah berhasil memasuki Mesir di bawah komando Amir ibnu al-Sih. Pada masa kekhalifan Utsman ibnu Affan, penaklukan Islam sudah meluas sampai ke Barkah dan Tripoli. Penaklukan atas dua wilayah itu dimaksudkan untuk menjaga keamanan daerah Mesir. Penaklukan itu tidak berlangsung lama, karena gubernur-gubernur Romawi menduduki kembali wilayah-wilayah yang telah ditinggalkan itu. Namun, kekejaman dan pemerasan yang mereka lakukan telah mengusik ketentraman penduduk asli, sehingga tidak lama kemudian penduduk asli sendiri memohon kepada orang-orang Muslim untuk membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Pada waktu kekuasaan Islam sudah berpindah kepada Muawiyah ibn Sufyan, khalifah pertama dari Umayyah, ia bertekad untuk memberikan pukulan terakhir kepada kekuasaan Romawi di Afrika Utara, dan mempercayakan tugas ini kepada seorang panglima Mansur Uqbah ibnu Nafi al-Fikri yang telah menetap di Barkah sejak daerah itu ditaklukkan pada tahun 50 Hijriah. Uqbah mendirikan kota militer yang termasyhur di sebelah selatan Tusia. Tujuannya adalah untuk mengendalikan orang-orang barbar yang ganas dan suka diatur, dan juga untuk menjaga terhadap perusak-perusak yang dilakukan oleh orang-orang Romawi dari laut. Perjalanan Uqbah yang cemerlang itu dan pukulan-pukulan yang menghancurkan orang-orang Romawi dan barbar telah membuat negeri itu aman selama beberapa tahun. Akan tetapi, pada masa tahun 683 Masehi, orang-orang Islam di Afrika Utara mengalami kemunduran yang hebat karena orang barbar di bawah kepemimpinan Qusayyah bangkit memberontak dan mengalahkan Uqbah. Dia dan seluruh pasukannya tewas dalam pertempuran. Sejak saat itu, orang-orang Islam telah berupaya mengembalikan kekuasaannya di Afrika Utara. Karena selain berhadapan dengan bangsa barbar, juga ada bangsa Romawi yang memanfaatkan kesempatan dalam pemberontakan tersebut. Berikut adalah penguasa-penguasa yang berkuasa pada saat itu. Yang pertama, Bani Mudiyah. Bani Mudiyah yang memproklamasikan sebagai penguasa yang berkuasa di Malaga dan Algeciras antara tahun 110 sampai 157. Pendirinya adalah Ibnu Hamid tahun 116 sampai 118. Yang kedua, dinasti Abbasiyah. Dinasti ini didirikan oleh Muhammad ibnu Abbad antara tahun 123 sampai 142 yang berkuasa di Seville. Kemudian kekuasaannya meluas sampai ke Toledo. Pada masa Raja Muhammad, dinasti Abbasiyah meminta bantuan kepada penguasa Murabitun di Maroko untuk menghadapi pasukan Kristen atau pasukan Alfonso ke-6. Yang ketiga, At-Tasisiyah atau Banu Maslama. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah al-Mansur antara tahun 122 sampai 145 yang berkuasa di Badajoz. Yang keempat, Zahwariyah. Dinasti ini didirikan oleh Jawar tahun
131 sampai 141 yang berkuasa di Cordoba. Yang kelima, Zun Nuiyah didirikan oleh Abdurrahman ibnu Zin Nun dengan wilayah kekuasaan di Toledo tahun 128. Yang keenam, Amriah di Valencia tahun 121 sampai 196 didirikan oleh Abdul Aziz Al-Mansur tahun 121 sampai 161. Dinasti ini dipimpin sampai 6 generasi sampai akhirnya ditaklukkan pada masa Al-Qadin Jafar tahun 196 oleh Al-Murawiyah. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah dan kejayaan pada masa dinasti Fatimiyah. Berdirinya dinasti Fatimiyah dari masa menjelang akhir abad ke-10 pada saat kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad mulai melemah dan kekuasaannya yang luas tidak terkoordinasi dengan baik. Keadaan ini telah membuka peluang bagi kemunculan dinasti kecil di daerah-daerah, terutama yang gubernur dan kesulitannya memiliki tentara sendiri. Kondisi Abbasiyah yang lemah ini telah menyulitkan timbulnya pemberontakan dari kelompok yang selama ini merasa tertindas, serta membuka kesempatan bagi kelompok Syiah, Khawarij, dan kaum Mawali untuk melakukan kegiatan politik. Kejayaan dinasti Fatimiyah. Kejayaan dinasti Fatimiyah dimulai saat Al-Mu'izz pindah dari ibu kota Al-Madiyah ke Al-Qairah atau Kairo, dan puncak kejayaannya dicapai pada masa pemerintahan Abu Al-Mansur Nijar Al-Aziz, yaitu pada tahun 975 sampai 996, di mana kerajaan ini diliputi dengan kedamaian dan nama Al-Aziz diagungkan dalam setiap khutbah Jumat sepanjang wilayah kekuasaannya. Kemajuan yang terlihat pada masa kekhalifan Al-Aziz yaitu yang pertama, bidang politik dan pemerintahan. Yang kedua, pemikiran dan filsafat. Yang ketiga, pendidikan dan iptek. Yang keempat, ekonomi dan perdagangan. Yang kelima, sosial kemasyarakatan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kemunduran dan kehancuran dinasti Fatimiyah. Kemunduran dinasti ini berawal daripada pemerintahan Khalifah Al-Hakim yang memerintah dengan tangan besi yang pada masa pimpinannya dipenuhi dengan kekejaman dan kekerasan. Tindakan-tindakan inilah yang merongrong awal daripada kehancuran dinasti Fatimiyah ini. Kehancuran dan kemunduran dinasti Fatimiyah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perilaku Al-Hakim atau pengganti Al-Aziz yang kejam menjadi awal kemunduran dinasti Fatimiyah. Al-Hakim membunuh Wasir, menghancurkan beberapa gereja, menghancurkan kuburan suci umat Kristen, dan menetapkan aturan-aturan ketat terhadap umat non-muslim dengan menjadikan Islam eksklusif terhadap agama lain seperti pakaian dan juga identitas agama. Yang kedua, konflik internal antar para elit yang cukup dahsyat dan berkepanjangan menjadikan hal ini alasan utama daripada kehancuran dan juga kemunduran dinasti Fatimiyah. Di mana konflik ini muncul dikarenakan hampir semua khalifah-khalifahnya berebut kekuasaan di ladang konflik. Yang ketiga, keberadaan tiga bangsa yang sama mempunyai pengaruh dan menjadikan pendukung utama daripada kekuasaan Fatimiyah, yaitu bangsa Arab, bangsa Barbar dari Afrika dan juga dari Turki, yang dapat mengintegrasikan dan menjadi kekuatan dahsyat daripada kekuasaan tersebut dan juga merebut kekuasaan dinasti Fatimiyah. Yang keempat, ada juga faktor eksternal yang juga ikut mempercepat kehancuran dinasti Fatimiyah seperti rongrongan daripada bangsa lain seperti bangsa Normandia, Banu dari Turki, dan juga Banu Hilal serta Banu Sulaim dari Najd yang menguasai sedikit
demi sedikit wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah. Yang kelima, realita bahwa dinasti Fatimiyah berkuasa di Mesir hampir sejak 200 tahun yang lalu. Ternyata secara ideologis belum berhasil membumikan atau membuktikan doktrin Syiah Ismailiyah yang dimana masyarakat muslim di Mesir ternyata masih tetap setia terhadap ideologi Sunni. Oleh karena itu, ketika dinasti Fatimiyah berada di ambang kehancurannya, masyarakat muslim Mesir tidak berusaha membantu daripada keberhasilan mereka, tapi mereka malah mempercepat kehancuran daripada dinasti Fatimiyah. Demikianlah penjelasan saya tentang kehancuran dan juga kemunduran daripada dinasti Fatimiyah. Terima kasih.